Oke, kali ini kita akan membahas tentang proposal penelitian. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana proposal penelitian yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa, khususnya di bab 1, melanjuti dari video sebelumnya tentang cara membuat proposal penelitian atau cara membuat proposal skripsi. Nah, di sini kita akan mencoba praktek langsung dengan case yang benar-benar dialami oleh mahasiswa. Mungkin kalian bisa perhatikan secara seksama. Ini saya bukakan dulu Asana. Asana ini adalah platform tempat untuk mengumpulkan mahasiswa bimbingan skripsi saya untuk mengumpulkan semua proses terkait dengan pengerjaan skripsi. Baik dari bab 1 sampai ke kesimpulan itu nanti dikumpulkan di Asana. Kita coba login dulu. Nah, ini sudah ada orang-orang pejuang sarjana di sini. Kita lihat tadi ada laporan, ada yang sudah mengumpulkan proposal skripsinya. Ini proposal. Ini kayak baru pengajuan judul, ini masih ditolak. Kalau yang sini ini yang mengajukan proposal, sedangkan yang ini seminar proposal mereka yang sudah melewati seminar proposalnya itu sudah diuji. Kita lihat. Nah, mahasiswa di sini saya minta untuk menggunakan Google Drive untuk upload, jadi koreksian tidak secara tertulis tapi secara digital supaya tidak menghabis-habiskan kertas karena pasti banyak sekali kesalahan yang harus dibenahi. Kita mulai dari judulnya, konflik sosial dan nilai-nilai pendidikan dalam novel Ayah karya Andrea Hirata, tinjauan sosiologi sastra. Dari judulnya kita bisa lihat bahwa proposal ini ingin menjelaskan konflik sosial dan nilai pendidikan yang disampaikan Andrea Hirata melalui novelnya yang berjudul Ayah. Nah, ini langsung kita bahas di pendahuluannya dulu. Ini sebenarnya sudah saya koreksi. Pertama, di paragraf ini, seiring dengan perkembangan zaman, konflik sosial terjadi dalam kehidupan pada sosial masyarakat. Misalnya, nah, dari paragraf pertama, itu susunan kalimat paragraf ini membingungkan. Subjek, predikat, objeknya itu tidak jelas. Mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya. Lalu tata bahasa baku bahasa Indonesianya juga masih amburadul. Misalkan di sini ada misalnya, terus koma, mengutip dari news.detik.com tahun 2019. Nah, ini sudah salah secara tata bahasa. Subjeknya nggak ada. Misalnya apa? Dan misalnya tidak bisa di awal kalimat seperti ini. Itu yang pertama. Terus kemudian newsdetik.com 2019 ini cara citasinya juga salah. Cara citasinya bukan seperti ini. Bisa kalian lihat di video cara melakukan citasi karya tulis ilmiah. Terus kemudian dijelaskan bla bla bla. Nah, seperti ini kalian bisa lihat sendiri. Di paragraf pertama itu sudah amburadul tata bahasanya. Jadi ketika kalian mengerjakan skripsi, usahakan kalian sudah lulus dulu mata kuliah bahasa Indonesia, khususnya menulis karya tulis ilmiah. Perhatikan tata bahasa bakunya, perhatikan puebinya, pedoman ejaan untuk bahasa Indonesianya, karena dalam laporan penelitian ilmiah itu harus scientific, logis, sistematis, sesuai kaidah bahasa baku bahasa Indonesia. Jika ini skripsi yang dituliskan di dalam bahasa Indonesia. Kalau dituliskan dalam bahasa Inggris berarti harus mengikuti kaidah baku, tenses atau tata bahasa baku bahasa Inggrisnya. Tapi ini kasus ini adalah bahasa Indonesia. Paragraf pertama sudah salah, jadi pembimbing biasanya udah langsung malas kalau misalkan paragraf pertama itu udah salah.
Kita lihat paragraf kedua. Karya sastra mengungkapkan kehidupan nyata menjadi sebuah karya imajinatif untuk dinikmati. Kehidupan dan realitas yang ada dalam karya memiliki cakupan hubungan antara manusia. Nah, di sini juga banyak tipografi antara, tapi nulisnya anantara. Jadi kalau menggunakan Google Doc ini, pembimbing itu langsung bisa melihat mana yang tipe, mana yang enggak. Langsung ada underline merahnya. Misalkan ini sosial juga, karena di sini bahasa Indonesia, tapi ini sosial pakai bahasa Inggris, makanya di underline. Tuh. Oke. Ini juga ada bias. Bias ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bisa. Ini juga salah gitu ya. Oke, paragraf kedua. Ini juga salah. Oke, paragraf ketiga kita lihat. Ini banyak ya, yang underline ini banyak. Berarti tata bahasanya, tipografinya banyak sekali yang salah. Banyak tipografinya. Nah, di sini kita lihat sini. Gagasan bahwa karya sastra merefleksi masyarakat pada kurun zaman menjadikan pendekatan sosiologi dapat digunakan untuk pemaknaan karya sastra. Sosiologi sastra sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara sastra, sastrawan, dan masyarakat sangat penting karena pendekatan ini tidak hanya membicarakan karya sastra secara struktural. Dia dapatnya dari mana? Pasti statement ini mengutip dari orang lain atau dari bukunya orang lain, tapi tidak mencantumkan. Bahayanya kalau ini dicek plagiarismenya, nanti terdeteksi ini plagiat. Makanya setiap kalian mengambil kutipan, itu cantumkan citasinya. Nah, di sini ini paragraf ini kosong. Maksudnya kosong apa? Tidak menjelaskan apapun. Dia hanya deskripsi tentang, maksudnya saya paham maksudnya di sini adalah mendeskripsikan tentang sosiologi sastra. Tapi pertama dia tidak mencantumkan sumber apapun, dan ketika dia mengatakan sosiologi sastra, kapasitas mahasiswa untuk mengatakan sebuah teori atau penjelasan konsep tentang keilmuan itu belum bisa, sehingga mahasiswa ketika mengerjakan skripsi harus mengambil kutipan atau referensi dari orang-orang yang sudah ahli atau dari buku-buku yang sudah dipublikasikan secara luas. Itu ya. Terus kemudian ini sosiologi sastra merupakan pengetahuan ilmu. Ini di sini sebenarnya sosiologi sastra merupakan ilmu. Terus ini juga sosiologi sastra adalah karya sastra. Terus ini juga pendekatan sosiologi sastra yang paling banyak dilakukan. Ini nggak ada sumbernya sama sekali. Ini juga sosiologi sastra baru di bagian bawah ada sumbernya. Dari dua paragraf ini yang panjang lebar ini, intinya hanya ingin menjelaskan sosiologi sastra dan pendekatannya. Cuma terlalu bertele-tele, harusnya bisa cukup satu paragraf saja yang padat, jelas, ringkas. Terus yang ini sudah saya komentari, Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak bla bla bla. Aduh, ini kalian bisa lihat sendiri. Ini saya katakan omong kosong. Omong kosong. Ini komentarnya. Kenapa saya katakan omong kosong? Ini sumbernya nggak jelas. Menjelaskan Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai banyak permasalahan sosial. Nggak cuma Indonesia coy yang punya permasalahan sosial, tapi hampir semua negara. Ketika ingin menjelaskan permasalahan sosial, jelaskan langsung permasalahan sosialnya yang ada di Indonesia itu dalam bentuk apa. Nggak usah bertele-tele Indonesia salah satu negara yang punya banyak permasalahan sosial. Ini sangat bertele-tele,
Terlebih lagi nggak ada data yang ditampilkan di sini. Makanya saya katakan omong kosong. Terus ini juga, tetapi mental bagi anak usia dini atau masih dalam usia mereka belum bisa memfilter dan mudah sekali terpengaruh oleh ini juga. Ini apa itu antar paragraf satu dengan paragraf yang sebelumnya yang lain-lain itu nggak nyambung, dan di sini nggak ada datanya juga. Makanya saya katakan omong kosong. Itu sampai ke yang sini. Nih, jika memandang dengan cara yang berbeda apabila persoalan antara anak usia dini dengan cara-cara atau bagaimana atribut kematangan dan kesiapan ekonomi. Nah, ini apa juga kesiapan ekonomi dibahas di sini. Dengan banyak pernikahan usia dini, ini malah bahas pernikahan usia dini. Jadi di sini informasinya tuh nggak jelas, tumpuk semua ditumpuk. Akhirnya malah nggak dapat maksud atau tujuan dari penelitian ini di latar belakang. Nah, ini nilai pendidikan suatu ajaran. Paragraf ini juga tidak berhubungan dengan paragraf sebelumnya. Ini juga menjadi sebuah permasalahan di sini. Harusnya antar paragraf itu berhubungan. Misalkan di atas menjelaskan tentang ini awalnya tadi apa? Persoalan anak usia dini, ya udah. Selanjutnya persoalan itu apa aja dijelaskan. Jangan langsung nilai pendidikan suatu ajaran yang bernilai luhur menurut aturan pendidikan yang berupa jembatan. Ini enggak ada hubungannya. Terus di sini juga lambang kesenian yang baru yang berdasarkan fakta dan pengalaman pengarangnya novel. Ini masih sangat kacau sekali paragraf ini. Baru masuk ini, novel Ayah karya Adria Hirata merupakan salah satu novel karya. Loh kan, lompat-lompat ini logikanya nggak tahu, mahasiswa ini sedang pusing mungkin, disuruh lulus cepat, makanya nulisnya berantakan. Novel Ayah karya Adria Hirata merupakan salah satu novel karya Adria Hirata. Sepenting itukah diulang-ulang? Nah itu kan. Terus kemudian titik yang menceritakan tentang kisah. Ini secara tata bahasa masih sangat kacau sekali. Tapi di sini bisa dimulai langsung, sebenarnya di pendahuluan itu langsung membahas tentang novelnya ini aja, nggak usah bertele-tele Indonesia punya masalah bla 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 tadi, terlalu berkepanjangan. Terus sosiologi sastra itu adalah itu terlalu bertele-tele, itu nanti bisa masuk di landasan teori bukan di latar belakang atau di pendahuluan ini, karena di latar belakang itu menjelaskan tentang latar belakang kenapa penelitian ini harus dilakukan. Terus ini salah satu kutipan. Oke, mengandung konflik sosial. Nah, ketika ingin menjelaskan seperti ini, konflik sosial dijelaskan. Apa konflik sosial yang muncul dari statement ini atau dari kutipan ini, itu harus dijelaskan. Jangan hanya seperti ini. Itu dalam hal apapun ya, kalau ini skripsi tentang sastra, kurang lebih ya sama dengan skripsi tentang yang jurusan lain, tentang bahasa, tentang sosial, tentang hukum, itu sama logikanya. Ini lagi dia mengutip untuk memberikan contohnya. Di sini kutipan di atas nilai pendidikan, hal yang menunjukkan bahwa kutipan mengandung nilai kesusilaan ditunjukkan oleh Markon. Ini juga nggak ada penjelasan apa maksudnya. Nah itu ya, dari latar belakangnya yang di sini itu masih sangat kacau sekali. Makanya ketika membuat latar belakang, usahakan kalian buat dulu kerangkanya, apa saja yang harus kalian tuliskan. Dari paragraf 1, paragraf pertama sampai paragraf yang terakhir itu harus runtut, sistematis, dan logis, jangan lompat-lompat, sehingga yang membaca itu tidak bingung. Terus kemudian
dilihat rumusan masalahnya, karena bab 1 itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, di sini rumusan masalahnya pertama menanyakan bagaimana latar belakang sosial Andrea Hirata. Terus kemudian bagaimana konflik sosial yang ada di dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. Kemudian bagaimana nilai pendidikan yang ada di dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. Yang rumusan masalah pertama itu kenapa saya bilang penting hapus, karena judulnya itu nggak membahas Andrea Hirata, tapi membahas konflik sosial dan nilai pendidikan. Jadi ngapain nanyain latar belakang sosial Andrea Hirata? Lihat aja di Wikipedia, itu udah ada semua, nggak perlu diteliti. Maka dari itu di sini saya minta untuk hapus karena nggak penting dan nggak relevan dengan judul yang diajukan. Kalau untuk yang 2 sama 3 itu sudah make sense. Sedangkan tujuan penelitian itu juga menjawab dari rumusan masalah. Ketika yang pertama dihilangkan, berarti tujuan penelitian yang pertama juga dihilangkan. Nah, untuk manfaat penelitian itu ada manfaat teoritis, ini normatif banget ya, hampir semua skripsi seperti ini, dan manfaat praktis. Oke, jadi itu. Oke, jadi kesimpulannya untuk mengerjakan pendahuluan atau bab 1, khususnya di bagian latar belakang, usahakan kalian membuat kerangka tulisannya terlebih dahulu, baru kalian susun itu satu persatu per paragraf. Usahakan antar paragraf itu nyambung dan jangan bertele-tele seperti tadi menjelaskan Indonesia adalah negara yang memiliki konflik sosial. Itu bertele-tele banget, semua negara punya konflik sosial. Atau mungkin menjelaskan sosiologi sastra adalah, dan itu juga bertele-tele, dalam arti nanti itu bisa dijelaskan di landasan teori. Selain itu juga di latar belakang itu usahakan setiap paragraf mengandung satu sumber pustaka atau mengandung suatu data yang bisa disajikan sehingga paragraf itu punya kekuatan dalam menyampaikan sebuah pesan kepada pembaca. Dalam hal ini kepada pembimbing skripsinya atau penguji skripsinya. Kalian bisa lihat video yang sebelumnya itu tentang bagaimana cara melakukan citasi. Itu ada tutorial bagaimana membuat paragraf itu supaya punya kekuatan dalam menyampaikan pesan. Jadi mungkin cukup ini yang bisa kita lihat tentang salah satu contoh proposal skripsi. Jika ada yang ingin didiskusikan atau mungkin punya kalian pengen dikoreksi juga, mungkin bisa kita diskusikan bersama. Sekian.